Hai, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Oke, kita jumpa lagi di rutinitas keseharian aku. Hari ini aku mau beres-beres lemari teman-teman. Ayo ikutin aku beresin huru-hara di kamar aku. Jangan salfok ya sama lemari aku yang berhamburan dan keranjang-keranjang itu yang penuh baju juga berhamburan. Karena kalau ngebersihin atau ngerapiin lemari ini butuh effort teman-teman. Nanti kalau sudah diberesin mungkin itu rapinya cuma sehari atau 2 hari. Dan hari-hari berikutnya pasti akan berantakan lagi. Karena di lemari ini atau di keranjang-keranjang ini ada tangan atau jemari-jemari suami aku yang kreatif banget. Teman-teman pasti tahu kan maksudnya kreatif itu yang gimana? Ya udah, ayo kita mulai aja. Ini dari aku yang lagi keluarin semua isi lemari. Oh ya, jangan salfok sama lemari aku ya. Itu emang gak ada tutupnya teman-teman. Kasian banget ya lemari aku, hehe. Sini aku ceritain gimana lemari aku bisa nggak ada pintunya. Oke, sambil aku keluarin isi lemari sambil aku ceritain juga ya. Jadi ceritanya dulu waktu aku baru nikah sama suami aku dan belum punya rumah sendiri, dulu aku itu ceritanya masih kerja dan suami aku juga kerja. Dan aku kerjanya itu dulu di kota, sebut aja kotanya Balikpapan ya. Dan suami aku itu kerja di lokasi itu daerah Batuah. Kalau ada yang nonton video aku orang Lojanan pasti tahu deh Batuah itu di mana. Sebenarnya sebelum ngontrak itu setelah nikah aku sempat tinggal di rumah mertua aku selama 3 bulan. Setelah 3 bulan aku memutuskan untuk ngontrak aja teman-teman. Aku milih untuk ngontrak aja itu bukan karena ada masalah sama mertua ya. Aku pada saat itu baik-baik aja sama mertua aku. Dan aku memutuskan untuk ngontrak itu ya karena pengen aja gitu kayak mencoba hidup berdua dan merasakan yang benar-benar namanya rumah tangga itu gimana. Maklum ya, namanya yang awal-awal baru menikah itu ya pasti pikirannya begitu ya. Pengennya tuh berdua aja. Dan selama aku kerja, suami aku juga kerja, itu kita udah ada beberapa kali pindah kontrakan. Dan yang aku awalnya ngira kalau berumah tangga itu sebahagia itu ternyata enggak teman-teman. Ternyata setelah menikah, meskipun kita belum punya anak, pengeluaran itu jadi lebih banyak dibandingkan waktu kita masih sendiri. Iya nggak sih menurut kalian? Pengeluaran yang aku maksud itu kayak seperti beras, kayak untuk pengeluaran kebutuhan masak, makan, ya dan lain-lainnya lah ya. Dan yang pastinya kita jadi sering jalan bareng, kayak kalau pulang kerja itu keluar bareng kayak gitu. Keluar itu pasti kan ada makan, belum lagi nyemil, belum lagi beli ini, beli itu. Jadi otomatis pengeluaran itu jadi lebih besar. Apalagi yang namanya kita baru nikah itu pasti belum punya apa-apa. Jadi semua itu dari nol, kayak misalnya beli lemari, TV, kompor, peralatan dapur, kayak peralatan masak, mesin cuci, dan juga lemari yang sampai saat ini masih aku pakai, yang pintunya udah nggak ada. Kok ceritanya jadi kemana-mana sih? Kan tadi aku mau cerita soal lemari ya. Oke, lanjut aja ke cerita soal lemari. Nah, ceritanya lemari ini tuh hadiah dari suami aku teman-teman waktu kita udah menikah. Kan waktu di kontrakan pertama itu ceritanya aku tuh belum punya lemari. Dia untuk tempat pakaian itu cuma punya keranjang-keranjang aja. Dan sedangkan baju aku waktu masih sendiri itu ya, belum nikah sama dia itu udah agak lumayan banyak lah gitu. Jadi keranjang-keranjang itu udah nggak muat. Jadi tuh baju-baju sering berantakan gitu kan. Entah inisiatif atau ide dari mana itu, suami aku tiba-tiba pulang kerja bawa lemari. Maksudnya bawa lemari itu, lemarinya diantar pakai mobil pickup ya teman-teman, bukan suami aku yang bawa pakai motor. Nah, pas buka pintu aku kaget dong. Aku dibawain lemari. Awalnya aku senang teman-teman.
Aku lihat lemarinya, ih bagus banget, warnanya juga putih, aku suka gitu kan. Nah, dibawa masuk lah itu lemari ke dalam rumah. Belum dimasukin ke kamar, jadi sama mas-masnya yang antar lemari itu cuma diturunin ke ruang tamu. Jadi aku masukin ke kamarnya sama suami aku berdua. Dan apa yuk teman-teman? Lemarinya itu letoy banget. Kalau kita salah geser atau salah angkat, lemarinya itu langsung kayak mau koyak gitu loh. Lemarinya itu nggak bisa digeser kayak apa ya, kasar gitu. Gesernya tuh harus lembut, pelan-pelan banget. Itu bahannya aku nggak ngerti dari apa. Pokoknya bahannya itu kayak mudah koyak gitu. Nah, di situ tuh perasaanku kayak seneng tapi kok kayak sebel juga ya. Senengnya itu karena dibeliin lemari, dikasih surprise, dan sebelnya itu kenapa lemarinya tuh bahannya kayak gini gitu. Padahal bentuknya aku suka banget. Tapi ya nggak apa-apa, aku syukurin aja ya. Alhamdulillah akhirnya bisa punya lemari. Nah, lanjut ceritanya pintunya itu bisa lepas kenapa? Awalnya itu di rumah kontrakan pertama itu masih baik-baik aja ya pintunya. Nah, akhirnya aku pindah kontrakan, pindahlah ke kontrakan kedua. Waktu diangkat engsel pintunya itu udah lepas bagian atasnya. Itu sebelah aja ya teman-teman. Jadi pintunya sebelah itu agak miring dan kalau ditutup itu dia jadi nyangkut. Oke, setelah cerita dari kontrakan kedua. Nah, dari kontrakan kedua ini ceritanya aku berhenti kerja, teman-teman. Nah, di waktu itu alhamdulillah aku lagi hamil. Ya, aku memutuskan untuk berhenti kerja. Nah, karena hamil, aku kan udah nggak kerja lagi. Jadi aku mutusin buat pindah kontrakan ke dekat rumah mama aku. Nggak deket banget ya, beda RT tapi masih satu kampung. Karena pada saat itu ada rumah kosongnya itu yang disewakan itu yang beda RT. Adalah ke kontrakan ketiga. Nah, di situ tuh sudah mulailah ya ada drama, pintunya mulai lepas sebelah. Singkat cerita, aku hamil itu udah sekitar 5 bulan. Aku pindah lagi kontrakan ke dekat rumah mama aku. Karena dekat rumah mama aku tuh lagi ada yang kosong karena orangnya baru pindah. Karena menurut aku kehamilan aku semakin besar dan suami aku juga sering kerja ke lokasi gitu kan agak jauh. Dan dia itu 3 hari sekali baru pulang atau seminggu sekali baru pulang. Jadi aku tuh kalau malam tuh suka ditemenin sama adik aku. Nah, kebetulan itu rumahnya lebih dekat dan udah kosong, jadi aku pindah ke situ. Waktu pindah ke kontrakan yang terakhir ini itu masih lumayan lah ya, lemarinya masih geser dikit pintu sebelahnya itu, tapi masih nyangkut pintunya. Dan sampai akhirnya aku alhamdulillah ada rezeki sama suami aku untuk bangun rumah. Meskipun rumahnya belum selesai ya teman-teman, baru 50% lah kalau dibilang. Alhamdulillah udah bisa ditempatin ya kayak yang kalian lihat sekarang ya. Di rumah aku inilah pintu lemari aku itu lepas. Jadi waktu pindah-pindahin barang, pintu lemari aku tuh udah gak bisa diselamatkan lagi teman-teman. Padahal aku awalnya ngira itu lemarinya juga udah gak bisa dipakai lagi karena bener-bener udah bentuknya tuh udah miring-miring. Pas diangkat, tapi pas ditaruh ke kamar alhamdulillah masih bisa dipakai. Ya meskipun pintunya udah gak bisa dipasang lagi. Nggak apa-apa, itu pintunya yang ada kacanya tetap aku pakai meskipun udah nggak nempel di lemarinya. Aku senderin aja di samping lemari buat aku ngaca, karena aku nggak ada meja rias yang ada kacanya gitu. Jadi ya menurut aku tuh masih berguna teman-teman. Dan alhamdulillah masih bisa aku pakai sampai sekarang. Tadi pas aku lagi bongkar-bongkar barang itu mama aku bolak-balik datengin aku bilang, itu lemari waktu kamu nikah, itu lemari hantaran gitu teman-teman. Katanya di rumah kosong, aku tuh disuruh ngambil. Tapi aku tuh nggak mau, ya menurut aku gimana ya, nggak enak aja gitu kalau sudah ada di rumah mama aku, terus aku ambil. Aku cuma berdoa aja semoga nanti kalau ada rezeki aku bisa beli lemari baru. Amin. Nah, ini dia penutupnya teman-teman. Aku pasangin horden. Ngide banget ya aku, hehe. Soalnya kalau nggak ditutup itu banyak debu-debu gitu. Kadang bajunya itu yang belum dipakai jadi kayak kuning-kuning gitu teman-teman.